Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul analisis jurnal metode PICO pada anestesi epidural torakal pada operasi toraktomi dekortisasi pada kasus tuberkulosis pneumotoraks yang beranggotakan saya, Adharia Nuraksan, Aida Nur Dewi Valentina, Alenta Krismarini, Anggini Dwi Pangetsu, Anissa Subiarti, Ayunita Ria Anggiani Riu, Billy Rehandi, Claudia Stika Purmiasa, Dian Nur Natasha Afandi, dan Elda Agustin, kemudian Estina Patriani. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama, judul penelitian. Anestesi epidural torakal pada operasi toraktomi dekortisasi pada kasus tuberkulosis pneumotoraks. Yang kedua, peneliti Dendi Dwi Ramadhani, Taufik Agus Siswagama, Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh Alenta. Yang ketiga, ringkasan jurnal. Tuberkulosis pneumotoraks adalah kejadian yang mengarah pada komplikasi parah dan serangkaian tantangan pengobatan, terutama dalam manajemen anestesi. Penggunaan teknik epidural torakal telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan operasi abdomen, torakal, dan kardiovaskular. Tujuan dari penggunaan anestesi epidural torakal tidak semata untuk menghalangi rangsangan nyeri melalui serabut saraf afferent luka operasi, tetapi juga simpalektomi yang selektif pada daerah torakal. Kombinasi dengan teknik anestesi umum akan mengurangi kedalaman anestesi, kondisi hemodinamik yang lebih stabil, dan pemulihan lebih cepat. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok selanjutnya. Yang keempat ada tujuan penelitian. Laporan kasus ini menunjukkan bahwa teknik analgesia epidural torakal dapat dilakukan pada kasus tinggi dan mengurangi terjadinya komplikasi setelah operasi. Yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama, kelebihan. Pada praktek klinis, opioid epidural dengan anestesi lokal banyak digunakan bersama atau dikombinasikan. Secara teoritis, kombinasi dari dua agen bertindak secara sinergis untuk memberikan analgesia yang lebih baik dan meminimalkan efek samping agen. Kombinasi epidural ropivacain ditambah dengan morfin atau fentanyl akan memberikan efek analgesia yang lebih baik daripada penggunaan anestesi lokal saja. Teknik analgesia epidural torakal dapat dilakukan pada kasus risiko tinggi dan mengurangi terjadinya regimen menjadi obat anti nyeri oral. Kelebihan lain dari teknik ini yaitu waktu mobilisasi lebih cepat, serta durasi rawat inap lebih pendek. Pada kasus ini, teknik anestesi epidural torakal memiliki efek yang menguntungkan, di antaranya analgesia, kejadian perubahan hemodinamik yang minimal, dan risiko komplikasi pasca operasi yang lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Kemudian ada kekurangan. Metode yang digunakan pada jurnal ini tidak dijelaskan secara mendalam. Analgesia pasca operasi pada pasien bedah torakal juga merupakan hal yang harus menjadi perhatian. Kontrol nyeri yang tidak adekuat pada pasien yang beresiko tinggi akan mengakibatkan splinting, upaya pernafasan yang buruk, dan ketidakmampuan untuk batuk, dan mengeluarkan dahak yang secara keseluruhan dapat menyebabkan penutupan jalan nafas, atelektasis, sunting, dan hipoksia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Claudia. Baik. Pasien P sebagai pasien atau populasi atau problem.
Di sini seorang laki-laki usia 52 tahun dengan diagnosis pneumotoraks spontan dan tuberkulosis paru menjalani operasi torakotomi dekortikasi dengan anestesi umum dikombinasi epidural torakal. Anestesi epidural dilakukan dengan cara pendekatan median setinggi vertebra T7 sampai T8 dengan target blok T2 sampai T6 dan insersi dengan cara loss of resistance pada kedalaman 3,5 cm dan kateter sedalam 6 cm. Setelah dilakukan tes dos negatif, dilanjutkan dengan intubasi endotrakeal menggunakan double lumen tube Ropivakain 0,375% 6 mili ditambah fentanyl 50 mg. Ditambah fentanyl 50 mikrogram diberikan ke dalam kateter epidural. Selama operasi ditemukan kondisi yang stabil dengan tingkat sedasi cukup dalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Intervensi atau treatment. Teknik anestesi pada kasus ini yaitu anestesi umum dengan kombinasi epidural torakal. Monitor rutin tekanan darah non-invasif, saturasi oksigen, dan EKG dipasang. Tindakan yang dilakukan sebelum anestesi umum yaitu pemasangan kateter epidural pada posisi duduk dengan menggunakan jarum tohi 18 gram dilakukan pada T7 sampai 8. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elda Agustin. Pada teknik epidural ini digunakan teknik loss of resistance atau kedalaman 3,5 cm dari kulit dan kateter epidural yang dimasukkan sepanjang 6 cm. Setelah itu, tes dos dilakukan dengan lidocaine 1% plus epinefrin 1:200.000 atau volume total 3 mili. Hasil tes dos negatif sehingga obat dipastikan masuk ke ruang epidural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Estina. Selanjutnya untuk C, yaitu comparison intervention atau treatment. Penelitian menunjukkan anestesi epidural dapat mengurangi mortalitas dan morbiditas hingga 30% dibandingkan dengan penggunaan opioid pada teknik anestesi umum. Untuk out-nya yaitu outcome, dari pemaparan hasil penelitian pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa anestesi epidural torakal memiliki banyak kelebihan. Anestesi epidural torakal juga dapat meminimalisir risiko infeksi dan komplikasi post-operasi. Dengan teknik kombinasi anestesi umum dan epidural torakal, pasien menjadi cepat sadar dari obat anestesi umum dan pemulihan menjadi lebih cepat. Tata laksana nyeri pasca operasi menggunakan analgesia epidural pada kasus ini terbukti efektif dalam menangani nyeri akut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.